Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arsipku, ketemu kita di podcast Arsipku, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Teman-teman sekalian, kali ini kita didatangi tamu istimewa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Farida Ratu Warga Dalem. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Teman-teman sekalian, Ibu Dr. Farida ini adalah dosen sejarah di FKIP Universitas Sriwijaya tersebut. Nah, kita kaitkan dengan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, ada dua, sebagai fungsi LKD dan sebagai OPD. Nah, sebagai LKD, Lembaga Kearsipan Daerah, adalah pengelola arsip statis dan juga melakukan pembinaan. Nah, teman-teman sekalian, pengelolaan arsip statis itu berarti pengelolaan arsip yang mengandung sejarah. Jadi nyambung dengan Ibu, gitu ya Bu ya. Berbicara tentang sejarah Ibu pasti sangat menarik, karena kita akan mengetahui zaman yang telah lampau dan jadi kenangan masa kini. Dan masih pedoman. Nah, itu dia jadi bahan dasar. Oh, mengapa terjadi begitu? Oh, mengapa seni itu masih terasa, tapi kenapa hilang ya? Nah, begitu. Nah, bagaimana menurut Ibu mengenai Dinas Kearsipan ini? Sebagaimana setelah saya utarakan tadi bahwa Dinas Kearsipan ini punya dua fungsi tadi, selaku LKD dan selaku OPD. Oke lah, kita untuk OPD kita di bawah naungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Namun selaku LKD yang mengelola arsip statis, bagaimana menurut Ibu? Ya, arsip itu kan jati diri bangsa ya. Kalau bisa kita katakan dia juga adalah jantung dari bangsa ini kan. Sebagai manusia pasti meninggalkan jejak Bu Masito. Nah, jejak itu akan sangat penting ketika hadirnya arsip. Ya, kalau selama ini kami sebagai peneliti biasanya itu larinya itu ke arsip nasional, ANRI seperti itu ya. Jauh dikit misalnya itu kemana, ke daerah-daerah lain yang ada relevansinya dengan yang kita butuhkan. Jauh lagi kita sampai ke Belanda. Sebagai bangsa yang paling lama menjajah Indonesia, pastinya arsip kita itu yang terbanyak pasti di sana, seperti itu. Nah, kaitannya dengan arsip daerah itu kan level kedua dari pusat. Nah, yang punya peran sangat penting Provinsi Sumatera Selatan kan, kita ini wilayahnya. Ya, jadi sumber dari dokumen harusnya itu semua dimana, data-data gitu ya? tentang arsip daerah Sumatera Selatan ada di sini. Insya Allah. Ya, dari dulu kini kita harapkan juga persiapan untuk masa yang akan datang seperti itu. Jadi peran arsip daerah itu sesuatu yang sangat penting kayak gitu. Karena suatu bangsa tanpa data kayaknya nggak ada artinya itu. Iya, orang kan selalu bicara data. Data itu ada di arsip. Datanya tuh yang harus otentik begitu. Harus seperti itu. Data arsip itu merupakan memori kolektif bangsa. Salah satu bentuknya. Oh ya, bisa. Ya, kalau orang bercerita, hanya cerita tanpa dokumen, itu apakah bisa dikatakan otentik gitu. Nah, seperti kita cerita dari orang tua nih Bu. Kita larinya ke adat ya Bu ya, biar teman-teman sekalian biar semangat nih. Kita cerita tentang sejarah aja. Karena sudah mengandung arsip kalau begitu. Nah, tapi kalau arsip yang ataupun cerita dari orang tua begitu ya. Oh, kalau kita begini nih. Nah, adatnya begini. Dulu seperti perkawinan, kita ada acara apa. Nah, itu bagaimana Bu? Apakah itu dikatakan suatu bentuk memori yang apakah sudah bisa dikatakan arsip Bu? Oh ya, jadi kalau kita bicara bersejarah ya, di dalam ilmu sejarah itu ada tiga sumber tulisan atau visual, lisan, ya, lisan diumumkan langsung, dan sumber benda. Kalau kita bicara memori kolektif ini biasanya itu berkaitan dengan budaya,
tradisi atau kenangan tentang masa lalu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Biasanya datanya kurang otentik. Iya. Karena sudah biasa kan dari generasi pertama ke generasi berikutnya itu kan Cerita turun cerita. Itu biasanya itu terjadi perubahan seperti itu. Tapi ya tetap aja itu menjadi sesuatu yang penting, makanya perlu dilakukan penelitian untuk itu sehingga kita dari memori yang diturunkan ya dari generasi ke generasi sampai dengan sekarang ya kita butuh penelitian dong. Iya. Di antara memori itu yang mana yang kira-kira memang paling namanya juga ingatan tidak tertulis. Tidak tertulis. Biasanya seperti itu kalau kita bicara memori kolektif. Nah, kalau seperti tadi kan itu cerita dari orang tua. Nah, bagaimana kita kalau kita ketahui nih Kota Palembang dengan syarat banyaknya masih ada nih sampai sekarang ada keturunan-keturunan yang kita juga mengatakan bahwa oh itu turunan Sriwijaya atau oh itu keturunan Palembang Darussalam. Nah, bagaimana itu Bu? Kalau kita itu dikatakan sejarah, namun dia harus dijadikan suatu arsip yang mengatakan itulah milik dari daerah tersebut, memori daripada daerah tersebut. Bagaimana? Kalau bicara keturunan itu kaitannya itu kan biologis ya. Iya. Misalkan silsilah kita disebut dengan keturunan. Tapi kalau sudah dari Sriwijaya yang berawal dari abad 7 sampai abad 11 itu atau 12 ya sudah tidak ada istilahnya itu kan orangnya mahal. Iya. Kalaupun juga Kesultanan saya pikir ada. Iya, kalau Sriwijaya kalaupun juga ada, paling itu berbentuk benda. Walaupun benda itu kalau kita mau cari informasinya kemana? Nah itu, mungkin ahli-ahli sejarah lah yang bisa menjelaskan. Kalau kita berbicara tentang arsip pasti dokumennya. Nah kalau untuk dokumen Sriwijaya itu perlu penggalian lebih dalam sepertinya. Sudah ada sih sebetulnya. Ya. Seperti prasasti ya, inskripsi seperti itu kan kita memiliki prasasti yang ada di Kota Palembang. Iya. Kedudukan Bukit, Palembang, misalnya kan Telaga Batu, kan Pagar Alam, Bom Baru dan lain-lain itu kan juga. Itu jejaknya ya, jejaknya dari. Itu bukti tertulis yang sangat-sangat kuat dan itu tertua. Jadi apa sih bukti tertulis bahasa Melayu tertua ya dari prasasti Sriwijaya. Oh begitu. Nah kalau itu Sriwijaya yang sudah berapa abad yang udah lama begitu. Nah kalau untuk kebiasaan dan adat istiadat Palembang Darussalam ini Bu, ini masih terasa. Ya, sekarang. Nah, itu yang paling besar dan paling lama. Paling besar dan paling lama ya, dan keturunan pun masih ada begitu. Ya. Entah keturunan udah berapa begitu ya. Nah itu yang bisa digali memori kolektifnya dari keturunan-keturunan itu. Iya. Baik itu makanannya, ada istiadat, bahasa dan lain-lain itu. Iya. Bisa itu lihat itu bagus banget itu. Bukan hanya dilihat ini silsilah zuriatnya ya Bu ya. Ya itu juga bagian. Tapi dari kebiasaan keseharian pun itu bisa gitu ya, Bu, merupakan satu orang tua mewariskan kepada generasi berikutnya. Tanpa pewarisan akan hilang. Iya. Apalagi sekarang ini anak-anak sudah semuanya pakai digital. Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak. Yang salah itu orang tua. Kenapa tidak mewariskan? Nah, itu dia teman arsipku. Sampaikan apabila teman-teman arsipku diceritakan, diturunkan gitu, iya, dikenalkan kepada mereka. Saya itu dirasokan. Ini perlu 8 jam ya. Atau engkak balik. Nggak ada lagi sekarang engkak balik kalau enggak orang Palembang lama. Itu ada. Nanti kan teman-teman sekalian kami akan melakukan podcast dengan bahasa Palembang lama. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, kita nanti ambil kesimpulan ya Bu tentang sejarah.
Ya teman-teman sekalian, saya host dari Dinas Kearsipan. Kebetulan ya sama namanya Nyimas begitu, Nyimas Masito. Saya arsip aris ahli madya yang bertugas ya melakukan sosialisasi tentang arsip, menjadikan merupakan satu tugas kami Bu, melakukan tugas mulia dengan pengabdian kepada masyarakat, menjadikan arsip menjadi suatu informasi. Gimana Ibu, kira-kira apa progres Ibu terhadap Dinas Kearsipan? Kita kembali lagi nih ke Dinas Kearsipan. Bagaimana sebaiknya atau bagaimana? Tak kenal maka tak sayang. Kayaknya makin lama makin kenal nih di sini. Makin kenal, makin kan kita juga akan lebih terbantu dengan pendapat-pendapat sangat menarik teman-teman sekalian. Saya sudah ngobrol-ngobrol sebentar saja sudah tertarik benar dengan ahli sejarah kita, Ibu Dr. Farida Ratu Warga Dalem. Nah, untuk sekali ini kita cukupkan dulu teman-teman sekalian, dan kita akan sambung lagi dengan podcast yang lain dari podcast Arsipku Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.